Halo sahabat Cibesain, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa sebelum nonton video ini untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak JJ di pembelajaran kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar ini. Wah, sedang mengejar kelinci. Dan ada siput juga sekarang. Nah, di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi geraknya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Nah, gumam Edo penasaran. Ayo mengamati. Nah, di sini ya ada gambar kelinci dan ada juga siput. Oh ya adik-adik, yuk kita tuliskan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Nah, kalau kelinci itu termasuk hewan vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang, sedangkan siput tidak, jadi dia hewan avertebrata. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik kan telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata kan? Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, coba adik-adik tuliskan ya karakteristik kelinci dan karakteristik siput lainnya. Oh ya adik-adik, ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, sekarang amati organ gerak siput pada gambar ini. Wah ternyata isi siput seperti itu ya organ geraknya. Nama organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama dari kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang ayo mengamati. Nah adik-adik, di sekitar adik-adik juga pasti banyak nih hewan avertebrata. Nah, kalau tidak ada pun, adik-adik bisa searching, melihat di Google ataupun di YouTube. Nah, hewan, belalang, cacing, ubur-ubur. Nah, adik-adik tuliskan nama organ geraknya dan fungsinya juga ya. Ayo berkreasi. Adik-adik, coba adik-adik pilih salah satu hewan avertebrata. Kemudian adik-adik buat modelnya dengan menggunakan plastisin. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada model dari siput. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Model hewan avertebrata yang adik-adik telah buat, coba tunjukkan kepada ibu guru. Kemudian ataupun karena kita daring, jadi pendapat atau masukan teman ganti ya dengan keluarga yang ada di rumah. Nah, bagaimana pendapat dan masukan mereka? Adik-adik tuliskan pada kolom ini ya. Ayo membaca. Yuk kita baca sama-sama dengan beruang. Nah, judulnya itu adalah siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan.
Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian, serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput makan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Wah, hebat ya. Nah, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindung oleh cangkang yang keras. Gimana gigitnya, mungkin kata hewan yang mau memangsa siput. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Jadi, adik-adik jangan menyombongkan diri ya. Kalau adik-adik memiliki kelebihan dan adik-adik juga jangan minder memiliki kekurangan. Yakinlah bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tinggal bagaimana kita kekurangan yang kita miliki dikelola agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, berdasarkan teks tadi, adik-adik coba ya tentukan mana ide pokoknya dan mana kalimat pengembangnya. Adik temukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Adik-adik, yuk kita buat gambar ceritanya. Nah, sekarang ayo berkreasi. Nah, sebelum itu adik-adik kan pada pembelajaran sebelumnya telah tahu ya bagaimana membuat gambar cerita dan juga mengetahui corak gambarnya. Nah, di sini ada beberapa corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya ini adalah lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Nah, sekarang ada gambar karikatur. Ini ya contohnya. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Dan biasanya gambar ini juga mengandung kritikan
dan sindiran. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, gambar kartun juga dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Nah, yang keempat adalah dekoratif. Adik-adik, ini adalah contoh gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi terlihat ya, jadi lebih indah. Nah, sekarang dari cerita siput bukanlah hewan lemah, adik-adik coba ya buat gambar ilustrasi dan pilih salah satu corak gambar di atas. Mau yang mana? Mau realis, karikatur, kartun, atau dekoratif? Ayo renungkan. Adik-adik, sekarang coba gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom ini ya. Dan adik-adik, pelajaran apa ya yang dapat adik-adik ambil dari hewan tersebut? Nah, tuliskan ya jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah usai. Jangan lupa untuk kerjakan tugas-tugasnya ya. Tetap semangat ya walaupun pembelajarannya daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.